di laboratorium PRVKP di Salea 4 di atas BNI lantai 8. Selanjutnya nomor 6, metode terkini nomor 1 sel lain diampu oleh saya sendiri, tapi dilakukannya nanti di Departemen Biokimia di lab kultur. Yang berikutnya nomor 7, metode terkini teknik flow cytometry diampu oleh Dr. Radiana di SCTE Imeri. Selanjutnya metodologi terkini bioinformatika akan diampu oleh Departemen Kimia Kedokteran oleh Ibu Linda dan Ibu Rafika. 2. Selanjutnya, teknik penanganan hewan coba Puspita juga di ARF Imeri, ya. Kemudian yang terakhir adalah teknik isolasi protein diampu oleh Prof. Sriwidya di Departemen Biokimia. Jadi memang banyak sekali ini praktikumnya. Makanya SKS-nya juga besar, 3 SKS. Selanjutnya, kalau kita lihat bahwa topik TDL ini secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2 tingkat gitu ya, 2 macam. Ada yang tingkat molekuler, seperti contohnya DNA, ya. Kemudian juga microarray gitu ya. Ada juga di tingkat sel seperti sel line. Kemudian kita bisa melihat sitohisto, jaringan misalnya di hewan coba gitu ya. Kita bisa lihat seperti itu. Spektro, protein bisa kita lihat di tingkat proteinnya gitu ya. Nah, masing-masing topik TDL itu ada yang 5 sampai 6 kali pertemuan gitu ya. Kecuali DNA dan metode terkini 7 pertemuan. Itu sudah termasuk dengan diskusi di akhir pertemuan. Nah, ini sangat penting sekali diskusi dengan PJ. Semua jangan melewatkan karena diskusi dengan PJ ini akan menentukan ini nanti untuk ujian akhirnya seperti apa gitu. Selanjutnya untuk kegiatan praktikumnya, kalau dahulu itu setiap topik itu 3 kali pertemuan, sekarang ada yang 2 kali dan ada yang tetap 3 kali. Nanti tolong diperhatikan ya jadwalnya ya, yang sudah saya sampaikan, saya infokan. Nah, seluruh kuliah pendahuluan dan juga diskusi itu dilakukan secara daring via Zoom untuk memudahkan. Tuh. Selanjutnya nanti di akhir itu jadi kita tidak ada ujian tengah semester, tidak ada, semuanya di akhir di pool. Ya, di pool itu ujian macam-macam ujiannya. Ada yang PJ-nya menyampaikan dengan ujian tertulis via emas atau dengan aplikasi daring, itu yang lainnya, atau juga offline. Offline ini bisa ujian lisan atau juga ujian tertulis. Jadi berbagai macam ya. Ada juga yang banyak ujian lisan. Seperti saya biasanya ujian lisan. Nah, ini adalah Anda bisa melihat topik-topik bahasannya, kira-kira apa sih subtopik bahasannya? Ini yang kita lihat ya, teknik pemeriksaan dasar spektrum fotometri itu 2 kali pertemuannya untuk praktikumnya. Nah, itu akan Anda diajarkan keterampilan bagaimana penentuan panjang gelombang, hukum Beer-Lambert, penetapan kadar protein dengan Biuret gitu ya, kadar protein dengan Warburg-Christian, Bradford, dan juga penggunaan koefisien eksitensin ya untuk uji peroksida lipid. Nah, ini adalah materi-materinya yang Anda harus pelajari di teknik ini, spektrum. Kemudian kalau serologi
Bagaimana kalau serologi itu ada 2 kali pertemuan juga, yaitu pemeriksaan serologi dengan teknik ELISA. Nah, ini nanti Bapak Ibu banyak ini yang memakai teknik ELISA ini ya. Terus kemudian praktikum hemaglutinasi dan hambatan hemaglutinasi. Lanjut, microarray. Microarray ini adalah sudah 3 semester dengan semester ini ya. Jadi ini sesuatu teknik baru ya. Dahulu analisa kromosom, kemudian kita tingkatkan microarray. Nah, memang ini praktikumnya tidak dilakukan secara offline, gitu ya. Artinya bukan praktikum basah ini. Jadi bagaimana Anda nanti mendapatkan pengetahuan untuk melakukan pemeriksaan microarray, tapi ini tidak basah karena memang alatnya pun microarray di lab terpadu itu saat ini memang belum di-develop secara maksimal gitu ya. Tapi Anda nanti akan mendapatkan pengetahuan mengenai tahap bagaimana preparasi sampel, hibridisasi dan scanning, kemudian raw datanya gitu ya, screening dengan CNF dan DGF, kemudian analisis data dan interpretasi. Biasanya nanti Bapak Ibu semua akan diberikan materinya awalnya adalah dengan video preparasinya seperti apa, gitu ya untuk microarray. Selanjutnya, teknik pemeriksaan dasar DNA, nah ini tetap 3 kali, tidak 2 kali. Biasanya kuliah pengantarnya oleh Prof. Ina, tapi untuk praktikumnya biasanya oleh Prof. Novi dari biokimia juga. Anda diajarkan mengenai teknik DNA fingerprinting atau RFLP, kemudian PCR gitu ya, ada real time-nya juga, kemudian elektroforesis, dan juga satu sebetulnya yang nyempil adalah pengelolaan lab biomedik dan K3L oleh Bu Arum. Nah, nanti biasanya di awal ini, di awal harusnya ya, supaya nanti minggu depan sudah punya semua pengetahuan mengenai pengelolaan lab. Lanjut adalah teknik pembuatan sedian sitologi dan histopatologi. Nah, ini juga tetap 3 kali, karena memang banyak materinya dan juga nanti mungkin ada sebagian besar mahasiswa yang akan memakai teknik ini untuk penelitiannya. Ya, topik bahasannya adalah mempelajari jenis-jenis bahan pemeriksaan sitologi, ulasannya, kemudian zat warnanya, gitu ya, sampai dengan processing jaringan pewarnaan HE, ini penting, dan juga nanti ditutup dengan kapita selekta diskusi biasanya. Selanjutnya adalah teknik metode terkini kultur sel dengan saya. Ini 2 kali, jadi nanti ada TDL1, MT1, MT2, MT3, MT4. MT1, MT2 adalah kultur sel line, MT3 flow cytometry, MT4 bioinformatika. Nanti di jadwal tertulis seperti itu ya. Untuk kultur sel line 2 kali. Yang pertama adalah Anda mempelajari teknik towing, ya, towing, dan hitung sel, dan seeding sel. Kemudian berikutnya adalah observasi sel, harvest, pemanenan, dan freezing sel. Ya, itu dasar-dasar untuk kultur sel line. Selanjutnya flow cytometry dengan Dr. Radiana mempelajari ini pra-analitik dan analitik tekniknya. Pra-analitik pemilihan, penyimpanan, preparasi sampel, analitiknya running, akuisisi data, analisa data, sampai dengan analisa data. Nah, ini juga saya yakin ada beberapa mahasiswa nanti akan menggunakan teknik flow cytometry untuk penelitiannya. Selanjutnya adalah bioinformatika.
bioinformatika ini hanya satu kali, apa, flow cytometry dan bioinformatika hanya satu kali, ya. Bioinformatika ini biasanya secara daring, nanti juga Anda akan diberikan tugas yang akan dinilai, gitu ya. Bagaimana mencari gen, selanjutnya teknik penanganan hewan coba, ini juga banyak ini nanti adik-adik mahasiswa ya S2. Nah, ini juga harus dipelajari bagaimana penggunaan hewan coba dalam penelitian biomedik, mengenali strain-nya, mutan mice, teknik breeding, etikanya seperti apa, handling, kemudian bagaimana mengambil jaringannya, mengumpulkan cairan tubuh, kemudian teknik breeding, transplantasi tumor gitu ya, kan banyak sekali ini nanti misalnya untuk mempelajari bagaimana caranya membuat model tikus dengan tumor payudara, kanker payudara gitu ya. Nah, ini bisa dipelajari di sini. Metode nekropsi seperti apa, kemudian teknik operasinya seperti itu, kira-kira seperti itu. Dan terakhir, teknik isolasi protein, ini Anda akan mempelajari bagaimana teknik pemisahan protein serum, globulin albumin berdasarkan perbedaan kelarutan gitu ya. Kemudian pemisahan protein dari garam dengan proses dialisis. Pemisahan protein berdasarkan molekul dengan size exclusion chromatografi. Pemisahan protein serum dengan elektroforesis selulosa asetat dan elektroforesis poliakrilamid SDS. Banyak ya yang dipelajari sehingga diharapkan mahasiswa-mahasiswa semester 1 dia sudah memiliki ancang-ancang nih untuk membuat proposalnya. Teknik apa yang akan saya gunakan di dalam penelitian pembuatan proposalnya. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Ibu, Ya, Amelia. oleh Kating Suaranya, katanya, heeh. ya, saya sempat bercerita dengan Kating, katanya untuk ujian itu ketika sudah selesai satu materi itu kita bisa request untuk mengajukan ujian atau nanti ditumpuk di akhir ya Ibu. Oh, iya 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 iya. Sebetulnya kan gini, ini eh jadi bagian pertama itu ada spektro, microarray, kemudian sitohisto, kemudian serologi. 4. Nah, Anda bisa mengajukan, memintalah request ya ke PJ-nya kalau udah selesai nih ujian. Bisa kok. Ya, request boleh ke PJ-nya. Tapi kita tahu ya PJ-nya penuh dengan kesibukan juga. Mudah-mudahan dikabulkan. Gitu, boleh. Supaya nggak numpuk semuanya. Saya selalu bilang begitu. Coba request sama PJ-nya. Boleh nggak untuk ujian duluan? Nah, itu tuh harus semuanya selesai dulu nih keempat topik. Nah, bagian berikutnya adalah apa tuh? DNA, cell line, flow cyto, yang ujian-ujian ya, bioinfo nggak ujian. Kemudian hewan coba, eh, protein 5. Nah, itu mungkin bisa di akhir gitu. Supaya nanti nilainya bagus-bagus ya. Karena kalau numpuk Iya, semua saya yakin itu repot itu. betul Pusing. Ibu. Betul betul ya. Boleh boleh request ke PJ-nya. Nanti kan PJ-nya ada ya di kuliah pendahuluan PJ-nya yang memberikan apa namanya ujian juga semuanya. Gitu. Baik. Iya. Ada Terima lagi? kasih Ibu. Sama-sama Melia. Ada lagi? Izin bertanya lagi Ibu, Iya. untuk absensinya bagaimana ya Ibu?
Absensinya nanti diminta ke Mas Faris. Jadi Mas Faris akan apa namanya? Biasanya absensinya itu akan berupa tulisan Di lembar, kertas itu. di Oh ya, kertas. sudah. Heeh. Oh baik. Ya, nanti minta untuk yang ditandatangani oleh instruktur praktikum, ya. Setiap praktikum tanda tangan. Kemudian juga untuk mahasiswanya harus ada gitu. Nanti saya sampaikan juga ke Mas Faris. Gitu ya, Amel ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Jadwalnya, nah kita kan kalau kalian kan di semester 1 paket ya. Jadi udah semuanya nggak bisa lagi nggak bisa lagi di ini kan ya. Berarti memang jadwalnya Selasa Kamis ini untuk TDL jam 13 sampai jam 15 gitu. Kuliah pendahuluan harus diberikan sebelum pelaksanaan praktikum. Mungkin nanti ada apa namanya agak sedikit geser-geser jadwalnya, biasanya pendahuluan gitu ya, atau juga diskusi, itu nggak apa-apa ya digeser-geser karena memang apa namanya memenuhi juga jadwal yang ada di PJ atau instruktur. Tapi umumnya kalau yang praktikumnya tidak digeser-geser. Tapi yang online biasanya. Ya, mahasiswa wajib nih, saya sebutkan ini, mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian praktikum offline. Nah, ini kuliah pendahuluannya ya. Eh, nah, ini kan hari ini kita 25 Agustus. Nah, kemudian kan harusnya sebelum kalian praktikum ada pengelolaan lab biomedik kan ke-3L itu oleh Bu Arum. Nah, karena tadinya saya pasang beliau tanggal 26 atau 27 Agustus ya, beliau menyatakan tidak bisa karena sedang memberikan training. Jadi saya ganti ke Sabtu 30 Agustus jam 9 pagi. Bisa ya Adik, Bapak Ibu semua ya? Minta tolong Bisa ya Ibu. diganti. Iya, Oke, jam Ibu. ini cuman sebentar kok jam 9 jam 11 karena di induksi kan kalian juga sudah mendapatkan ya sebetulnya ya. Tapi nanti ada tugas nih dari Bu Arum gitu. Jadi untuk itu Bu Arum tidak bisa tanggal 27 jadi hari Sabtu. Kemudian ini sudah ada sih semuanya nih microarray, cuman didahului juga oleh kuliahnya Bu Puji, pendahuluan teknik sitogenetika secara konvensional. Jadi bagaimana tuh analisis kromosom, kemudian meningkat menjadi microarray, genetik juga, begitu ya. Jadi kalian juga mendapatkan dasar-dasarnya, Bu Puji dan Dokter Yulia. Oke, kalau dari sini ada yang mau diinikan nggak di kayaknya sudah semua lah yakin ya bisa ya Jumat sampai Jumat tuh. Ini karena kalian sudah paket semua jadi siang-siang nih semuanya saya ini kan. Disesuaikan dengan jadwal kalian. Lanjut ya. Nah, lanjut tadi yang tahap keduanya jadi kita loncat ke bulan September supaya mendekati praktikumnya ya. Praktikumnya kan September, Oktober, sehingga kuliahnya juga mendekati, nggak terlalu lama-lama. Kalau dari sekarang sudah kuliah nanti lupa, ya. Jadi kuliah pendahuluannya juga di bulan September, seperti Prof. Ina 24 September, kemudian saya 26 September gitu ya. Kalau hari Jumat biasanya saya taruh 13.30 ini. Kemudian Rabu Dokter Adiana gitu ya. Nah, oke ya semuanya yang ini ya sampai animal 17 Oktober. Lanjut. Nah, kalau untuk praktikum TDL ini tentu kita harus mengacu apa-apa yang harus diwajibkan pada mahasiswa pada saat praktikum. Nah, ini ya yang jelas
Bapak Ibu semuanya harus membawa jas lap lengan panjang. Kalau bisa warnanya putih, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting lengan panjang gitu ya, di bawah lutut kalau bisa gitu ya. Terus memakai masker disediakan. Biasanya kan mahasiswa udah pakai masker ya. Eh, oh, sekarang udah tidak zamannya masker dulu. Tapi bawa ya masker ya. Kemudian sarung tangan, glove biasanya disediakan oleh lab. Kemudian memakai sepatu tertutup gitu. Nah, ini cukup sudah. Kira-kira demikian untuk pengantar praktikum TDL-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Cukup? Kalau tidak, berikutnya adalah eh, kuliah atau ini dari Pak Anif Mubarok K3L. Sudah ya, cukup ya. Ya, untuk laporan praktikum tidak ada beberapa apa namanya topik yang mengharuskan membuat laporan praktikum, ada juga yang tidak. Dan yang biasanya gini, itu dinilai gitu ya. Jadinya untuk penilaian secara globalnya adalah semua topik tadi saya sebutkan tadi kan ada 8 topik besar ya. MT itu ada 3. Nanti semuanya dirata-ratakan. Semua dirata-ratakan sehingga mendapatkan nilai yang untuk mahasiswa, nilai akhir untuk mahasiswa gitu. Nah, kemudian nanti kalau nilainya B plus ke bawah, B plus, B, B min, itu mahasiswa bisa remedial. Ya, jadi diharapkan nanti paling minimal amin ya untuk mahasiswa semua yang untuk TDL supaya nilainya juga bagus gitu. Ya, itu sih kalau metode metode terkini itu juga saya rata-ratakan antara cell line, flow cyto dan bioinfo gitu. Kemudian satu lagi ada yang suka lupa nih, tugas dari Bu Arum, tugas bioinformatika harus dikumpulkan karena itu juga ada penilaiannya. Saya masukkan nilainya. Gitu ya. Kadang-kadang lupa itu yang Bu Arum. Ada sebagian yang tidak mengumpulkan. Gitu ya, minta tolong nanti tugas-tugasnya semua dikumpulkan. Ada juga yang ada pretestnya, ada post-testnya, semuanya pokoknya dilakukan gitu ya. Karena semua nilai akan masuk ke saya, nanti saya yang akan membagikannya nilainya. Demikian. Mudah-mudahan kita doakan semua rangkaian praktikum TDL di semester ini berjalan lancar, semua sehat-sehat sehingga bisa mengikuti. Ya, baik, saya tutup untuk presentasi kuliah pendahuluan TDL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Berikutnya kita ikuti ya. K3L, induksi K3L dari Pak Andi Mubarok. Silakan Pak. Baik, saya izin share screen dulu, Ibu. Bentar. Baik, sudah bisa terlihat slide dari kami. Sudah, Bapak. Bentar. Baik, selamat siang semuanya, Bapak Ibu, eh, adik-adik sekalian. Sebelumnya perkenalan ya,
Saya Hanif Mubarok dari tim K3 Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, K3 di sini sebenarnya kita mandat utamanya adalah menjaga lingkungan kampus supaya itu aman ya dari berbagai resiko. Resiko yang kaitannya dengan resiko bahan kimia, bahan biologis, risiko fisik, atau berbagai turunannya ya yang ada di lingkungan kampus. Nah, tim di K3 itu kami tuh ada pertama sebagai penasihat ada Prof. Dewi Sumarko, spesialis okupasi, kemudian ketua K3 ada Bapak Sopyan, saya sendiri Hanif, lalu kemudian tim yang lain ada Mas Dini dan juga Mas Syamsul. Nah, ini biasanya kalau misal Bapak Ibu atau teman-teman di nanti kalau ke kampus lihat uh, tim atau personel yang warna merah kayak baju yang saya pakai ini adalah tim K3L FKUI. Atau di hari-hari lain kita juga ada apa seragam, pokoknya ada tanda K3L gitu, sebelah lengan. Baik, selanjutnya ini adalah outline dari yang akan saya sampaikan, latar belakang, kemudian identifikasi bahaya dan risiko, kemudian manajemen risiko dan juga uh, implementasinya. Apa sih yang nanti jadi implementasi utama yang mesti Bapak Ibu harus lakukan di dalam laboratorium. Pertama adalah latar belakang. Kita berangkat dari isu dan juga aspek regulasi ataupun hukum ya. Uh, Isunya pertama adalah untuk menjaga keselamatan semuanya. Uh, Setiap individu yang berada di lingkungan FKUI itu memang punya hak untuk selamat dari berbagai resiko yang ada. Kemudian laboratorium itu memiliki risiko yang tinggi dengan karakter risiko yang khusus. Jadi kita di lingkungan FKUI itu punya puluhan laboratorium gitu kan. Untuk di Meri aja itu ada 12 lantai gitu ya. Yang satu ada dua tower, 12 lantai, satu tower isinya adalah laboratorium semua itu sekitar yang mungkin belasan sampai 20 lab di situ. Terus kemudian lab-lab yang di luar IMERI ada lab-lab departemen biologi, departemen kimia, farmakologi, farmasi, ada juga laboratorium terpadu dan lain-lain yang mungkin nanti tempat Bapak Ibu praktikum itu karakter risikonya beda-beda tentunya ya masing-masing lab karena bahan yang diolah beda, kemudian mungkin subjek yang di yang digarap yang diolah juga beda gitu kan. Terus kemudian nah ini masih COVID, enggak ini udah enggak dipakai ya. Oleh karena itu kita setiap proses kerja harus disesuaikan dengan prosedur keamanan yang tepat. Nah, jadi dengan latar belakang tersebut hak untuk selamat lalu kemudian setiap lab punya karakter risiko yang khusus, makanya setiap proses kerja, setiap proses praktikum itu mesti disesuaikan dengan prosedur yang tetap, yang tepat sesuai dengan prosedur yang ada di lab masing-masing. Nah ini kita flashback ke perundangan dan juga regulasi itu yang paling tinggi adalah deklarasi HAM atau human right gitu ya. Itu adalah aspek hukum tertinggi gitulah kita dalam uh, apa namanya dalam merujuk kenapa K3 itu penting yaitu hak untuk selamat, hak untuk um, um, apa hak untuk dilindungi aspek kesehatannya gitu kan dimanapun itu kita berada itu kita punya HAM di situ. Lalu kemudian ada regulasi di nasional, ada undang-undang, kemudian ada permen, keputusan presiden khususnya mengenai K3 dan juga lingkungan. Terus kemudian turun sampai dengan peraturan rektor, lalu
yang paling dekat dengan kita adalah kebijakan ataupun komitmen dari pimpinan fakultas, yaitu dekan, yaitu komitmen sistem manajemen K3L di FKUI. Nah, ini dokumen komitmen kita di sebelah kanan bawah. Nah, ini kalau kita mau mendeskripsikan, mengidentifikasi aspek hukumnya banyak banget lah kita untuk menerapkan aspek K3 dan lingkungan. Nah, kita masuk ke identifikasi bahaya. Ini sebenarnya ke pengenalan ya. Kenapa kita harus K3, lalu kemudian kenapa harus identifikasi dulu gitu ya. Nanti teman-teman mohon untuk dapat diperhatikan ya. Pertama adalah bahaya itu apa sih gitu kan? Itu semua keadaan yang dapat menyebabkan potensi celaka itu ya itu bahaya gitu kan. Apapun keadaan itu atau apapun sumbernya gitu kan, entah itu sifatnya berasal kalau misalnya sifat alamnya dari kimia berarti bahaya kimia gitu kan, atau dari spesimen berarti bahaya biologis, biopsi juga biologis, darah biologis gitu kan, terus ataupun bahkan mungkin dari aspek fisika, getar, suhu gitu ya, atau bising itu juga semua potensi celaka, semua berpotensi untuk mencelakakan kita atau menyebabkan kita sakit. Itu adalah keadaan bahaya. Terus resiko itu apa? Resiko itu besarnya peluang dan konsekuensi dari paparan bahaya. Jadi dari bahan bahaya itu tadi, itu seberapa besar memajan ke kita atau seberapa besar ketika dia memajan ke kita, risikonya seberat apa gitu lah. Itu namanya resiko. Resiko itu bisa diukur ya, tergantung uh, seberapa banyak ya intensitas bahaya ataupun konsentrasi bahaya kalau misalnya itu kimia gitu kan memajan ke kita. Terus kemudian macam-macam bahaya ya, ini tadi bahaya secara sifat alamnya itu ada bahan kimia, kemudian bahaya biologi, bahaya fisika, terus ada juga bahaya ergonomi dan psikososial. Ergonomi itu berarti kesesuaian kita terhadap proses kerja kita, kayak misal posisi membungkuk atau posisi uh, terlalu tinggi gitu ya, meja kerja kita gitu kan. Atau mungkin kita yang berada di depan komputer, cahayanya terlalu terang atau kurang terang, itu menyebabkan si mata kita kurang nyaman, itu ergonomi. Terus psikososial itu kayak misal tekanan-tekanan uh, psikologis, kayak misal uh, target gitu ya, kayak misal harus selesai malam ini gitu kan, tugas gitu kan, uh, sehingga kita ada istilahnya stresor gitu ya, yang menyebabkan kita uh, harus buru-buru segera menyelesaikan. Nah, itu juga termasuk manajemen waktu tuh bahaya psikososial gitu kan. Kalau misal nggak bisa termanage dengan baik. Nah, makanya user wajib menyadari bahwa setiap aktivitas terdapat bahaya yang menyertai. Nah, setelah sadar tentunya user wajib melakukan pengendalian risiko dengan cara-cara yang tepat gitu ya. Nah, ini kita mengenal manajemen risiko di laboratorium. Manajemen risiko adalah itu gimana kita mengelola risiko yang mungkin memajan ke kita sehingga sampai pada batas yang bisa ditoleransi gitu ya. Sehingga sampai batas yang kita ketika terkena risiko kita tetap aman gitu kan. Bukan menghilangkan tapi mengelola gitu ya. Jadi manajemen risiko itu mengelola risiko yang mungkin memapar hingga batas yang kita mampu menoleransi. Nah, manajemen risiko
di FKU itu kita punya instrumen, ya ini sebenarnya instrumen yang kami punya unit K3 itu namanya HIRADC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Ini adalah upaya untuk menyelesaikan masalah K3 sehingga uh, melahirkan beberapa program pengendalian risiko yang nanti Bapak Ibu teman-teman tinggal mengikuti dari apa SOP yang ada. Jadi SOP itu merupakan turunan dari HIRADC ini gitu kan. Setelah kita identifikasi, lalu kemudian kita ukur bahayanya, derajat bahayanya, lalu kemudian kita lakukan apa namanya prioritas gitu kan. Jadi yang kita kendaliin ya kalau bisa yang prioritas bahaya yang bisa dibilang tinggi gitu ya. Ini pengendaliannya. Contohnya APD, biosafety cabinet. Dulu waktu masih ada sampel untuk COVID juga kita mengawal untuk transportasinya misalnya itu. Nah ini kalau kita di rumpun K3 itu ada hierarki pengendalian kontrol ya. Itu hierarki tertinggi dari pengendalian bahaya itu eliminasi. Artinya itu membuang bahaya yang ada gitu kan. Lalu kemudian hierarki kedua adalah substitusi. Kalau misal nggak bisa menghilangkan bahayanya ya mengganti proses kerja yang tadinya berbahaya menjadi tidak berbahaya atau mengganti alat kerja yang tadinya berbahaya menjadi nggak berbahaya gitu kan. Terus kemudian ada perancangan. Nah, ini engineering control ya. Itu tingkatan bawahnya. Kemudian ada administratif. Itu ya kayak misal aturan, SOP, komitmen gitu kan, pelatihan gitu kan, itu sifatnya administratif. Nah, APD ini adalah istilahnya apa ya, tombak terakhir lah kalau misal kita nggak ngerti di atas semuanya APD, minimal APD harus tahu. APD yang tepat sesuai dengan risiko yang ada di tempat kita kita di situ bekerja gitu kayak gitu. Nah ini kebetulan bukan kebetulan. Uh, Kalau berdasarkan hierarki ini, nanti tugas teman-teman sebenarnya lebih banyak ke yang di lingkari ini, administratif, terus kemudian APD gitu ya. Kalau perancangan mungkin di kami ya, di unit K3 gitu kan, engineering control. Ini adalah program-program pengendalian berdasarkan hierarkinya yang kita terapkan di lingkungan FKUI. Itu pertama adalah perancangan atau engineering control. Itu terdiri dari bangunan, kemudian sarana prasarana gitu kan. Jadi sebenarnya ini sekalian pengenalan gitu. Jadi mengapa lab-lab di lingkungan FKU itu seperti itu gitu. Itu salah satunya ya itu alasan ini gitu kan. Di situ udah ada safety shower, kemudian ada eh, washer untuk mata, kemudian ada apar, itu hidran itu semua telah dihitung secara detail itu kan kebutuhannya berapa gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya nanti ada revisi kebutuhan ya itu mungkin aja gitu kan ada tambahan peralatan-peralatan safety gitu kan. Tapi memang didesain untuk memang udah safety gitu kan. Terus kemudian bahkan kalau misal di lab-lab tertentu yang udah menerapkan biosafety level 2 atau bahkan 3 gitu kan. Itu akses menuju lab pun itu terbatas gitu kan. Hanya orang yang di situ udah punya izin gitu ya. Nah, yang salah satu izinnya ya nanti saya sampaikan itu pengambilan sertifikat. Itu jadi di IMERI itu lab-labnya itu uh, nggak semua orang bisa masuk. Jadi hanya staf-staf yang memang udah diizinkan punya akses atau mungkin mahasiswa gitu ya yang diizinkan memang untuk melakukan
praktikum di lab-lab tersebut. Terus kemudian administratif kontrol, kita ada perundangan, tadi sudah disebutkan, pilar-pilar regulasinya, SOP, SOP di tingkat universitas, tingkat fakultas, kita punya mengenai SOP safety, tapi di tingkat lab bahkan punya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman yang penting mengikuti standar operasional yang ada di lab. Itu udah lumayan banyak lah. Kalau misal yang ada di lab itu udah patuh, udah bagus. Terus kemudian ada sosialisasi, pelatihan, dan juga sertifikasi mengenai K3 lab. Itu yang nanti teman-teman wajib ngikutin sertifikasi internal untuk aspek K3 laboratorium. Nah, ada juga yang namanya MSDS atau SDS ya, Material Safety Data Sheet. Itu biasanya untuk bahan-bahan kimia sebelum masuk ke dalam lab itu harus apa namanya, mengenali dulu gitu kan, bahaya apa aja sih dari bahan kimia yang kita datangkan dari luar gitu ya. Misal itu reaktif, itu juga harus tahu, atau mungkin bahkan flammable, mudah terbakar, atau eksplosif, mudah meledak, itu semuanya harus tahu. Atau mungkin kalau misal agent biologis juga tentu Bapak Ibu tahu ya, kalau misal ada pengambilan sampel swab gitu kan, misal coronavirus atau yang lain gitu, tentu teman-teman juga harus sadar bahwa itu bahayanya seperti itu gitu kan. Nah, ini wajib dilakukan pelabelan tiap 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 bahan kimia, tiap agen biologis gitu kan. Terus yang terakhir adalah personal protection atau APD. Nah, ini APD di lingkungan laboratorium tadi Ibu Arleni sudah sedikit menyampaikan, beliau itu ada jas lab. Jas labnya pun mungkin masing-masing lab beda gitu ya. Ada yang harus lengan panjang gitu kan, atau bahkan harus bawa dari rumah sendiri-sendiri, itu juga ada. Atau ada mungkin beberapa lab yang memang nyediain gitu kan. Nah, jadi masing-masing kebijakan tuh mohon untuk dapat diikuti ya, karena ada alasan di balik kebijakan itu ya. Mungkin ada lab yang mewajibkan harus bawa dari rumah ya, berarti bawa dari rumah jas labnya, mungkin karena alasan supaya nggak ada apa potensi resiko karena tukaran jas lab gitu, kayak gitu. Semuanya sudah apa ya, diperhitungkan oleh laboratorium masing-masing. Ada kacamata goggles, terus ada head cap, sarung tangan, dan lain-lain. Nah, ini sedikit sih Bapak Ibu dan teman-teman, kami ambil materi ini, kami buat materi ini karena memang berdasarkan isu yang ada gitu. Memang kami butuh untuk dibantu pengelolaan limbahnya ya, mulai dari hulu gitu kan sampai dengan hilir, sampai dengan penyerahan ke para pengelola limbah. Jadi setiap orang yang bekerja di lab kami anggapnya user ya, baik itu dia peneliti, asisten peneliti, ataupun bahkan mahasiswa, itu ya memang yang menggunakan lab itu gitu kita sebut sebagai user. Jadi tanpa terkecuali orang-orang yang menggunakan lab itu ya terikat dengan aturan ini. Pertama adalah kalau misal Bapak Ibu punya limbah cair ya, jadi bahan-bahan cair yang memang udah nggak dipakai lagi itu ketentuannya adalah jangan mencampurkan bahan kimia yang berbeda.
Nah, jangan jangan berani-berani lah gitu kan. Nah, kecuali telah uh, Bapak Ibu tuh tahu gitu kan bahwa bahan itu bisa dipastikan kalau misal dicampur tuh nggak bereaksi gitu kan. Itu baru boleh. Kalau nggak tahu jangan 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 dicampur gitu ya. Terus kemudian kemas bahan kimia tersebut dengan jerigen dengan kondisi prima. Itu kita ukuran prima enggaknya sih sebenarnya yang penting jerigennya utuh, lalu kemudian tutupnya masih bisa dipakai untuk menutup secara sempurna gitu kan. Atau bahkan kadang tutupnya ada silnya gitu kan supaya kalau misal miring tuh nggak sampai meluber keluar gitu kan. Itu prima cukup kayak gitu ukuran ukuran kami ya. Terus kemudian nggak melebihi 80% dari volume jerigen gitu kan. Itu pengemasan prima tuh kayak gitu. Terus kemudian lakukan pelabelan dengan menuliskan komposisi bahan bahan B3 yang ada di kemasan. Ya, misal alkohol atau mungkin H2SO4 misalnya kayak gitu. Itu harus ditulis di dalam jerigennya. Pakai spidol aja, nggak usah pakai apa label harus uh, kertas yang Tom Jerry nggak perlu. Cukup dicoret pakai spidol. Kemudian limbah padat itu kita definisikan dulu ya. Limbah padat yang dimaksud adalah setiap material ataupun uh, bahan gitu ya yang bersentuhan dengan bahan biologis itu sudah dianggap sebagai limbah limbah medis gitu ya. Di luar itu nggak kita anggap sebagai limbah medis. Jadi kayak misal Bapak Ibu dari rumah bawa apa makanan gitu ya dibungkus kertas ataupun kemasan lain gitu kan. Tapi di situ nggak nggak bersentuhan dengan darah itu ya jangan dimasukin gitu. Nanti memperberat apa namanya masa timbangan limbah B3 gitu kan. Itu merepotkan gitu kan. Jadi cukup bahan-bahan yang udah nggak kepake tapi emang itu benar-benar udah pernah kontak dengan bahan biologis baik itu darah, biopsi ataupun sampel-sampel lain mungkin atau mungkin bagi apa dokter gitu ya uh, itu udah kontak dengan pasien gitu ya uh, mungkin sarung tangan gitu ya itu kan juga kita anggap sebagai bahan yang kontak dengan uh, kita samakan sebagai bahan yang kontak dengan bahan biologis. Terus kemudian letakkan limbah uh, medis tersebut pada tempat sampah yang dilapisi kantong plastik warna kuning. Jadi tiap-tiap lab itu udah ada tempat sampahnya yang di situ udah dilapisi dengan plastik warna kuning itu adalah untuk limbah-limbah yang ada di laboratorium khususnya limbah medis. Nah, ini untuk beberapa limbah medis itu pada suhu kamar tuh nggak boleh melebihi dari 48 jam. Kayak misal darah, biopsi, dan lain-lain gitu ya, yang diambil dari sampel manusia atau bahkan hewan juga termasuk itu nggak boleh lebih dari 2 hari di dalam tempat sampah gitu lah. Terus terus gimana gitu kan? Segera lapor ke PJ Lab ataupun PIC Lab yang tempat Bapak Ibu praktikum untuk dilakukan penanganan selanjutnya. Itu kami biasanya tuh melakukan dropping penurunan limbah dari lab menuju ke tempat penampungan sementara tuh setiap hari Selasa dan hari Jumat. Nah, jadi jangan sampai ada limbah yang nggak boleh lebih dari 2 hari kok sampai kesimpan sampai minggu depan gitu kan. Itu berarti kita udah menyalahi prosedur.
Terus limbah tajam. Nah, limbah tajam itu lebih khusus lagi nih penanganannya. Jadi sebelum dicampur dengan limbah-limbah medis lainnya, itu limbah tajam harus masuk ke safety box dulu, masuk ke dalam kemasan yang di situ tahan 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 tusuk gitulah. Nah ini eh, tekniknya juga perlu diperhatikan kalau menggunakan jarum suntik itu seketika setelah digunakan langsung masukkan aja ke dalam safety box tanpa harus menutup dulu eh, jarumnya gitu kan. Itu juga nanti ada potensi resiko juga kan ketusuk gitu kan. Makanya ini apa teknik pembuangannya juga perlu diperhatikan. Terus kemudian setelah selesai beraktivitas tadi kemasan-kemasan limbah mohon ditaruh di dalam storage yang disediakan. Jadi di beberapa lab gitu ya, selain dia punya tempat sampah, tempat limbah yang plastik kuning gitu kan, mereka juga punya tempat penampungan. Jadi kalau misal dalam sehari itu limbah penuh lebih dari sekali kan nggak mungkin kan ditumpuk di situ terus di apa nambahin tempat sampah di sampingnya tuh nggak mungkin. Mereka pindah ke uh, storage limbah lab di labnya masing-masing. Jadi nanti kalau misal di dalam laboratorium Bapak Ibu mohon bantu untuk mengingatkan seperti itu kalau misal limbah uh, apa yang udah ada di tempat sampah warna kuning itu dimasukkan ke dalam storage. Nah ini untuk proses pengemasan. Untuk limbah cair itu dikemas ke dalam jerigen tadi yang kondisinya prima. Terus kemudian limbah padat dikemas ke dalam kantong plastik warna kuning. Kemudian limbah tajam masuk ke dalam safety box. Ini ilustrasinya. Terus kemudian lakukan pelabelan, baik itu limbah cair yang dalam jerigen, limbah padat yang dalam plastik warna kuning maupun limbah tajam. Itu perlu dilakukan pelabelan. Dilakukan tanda gitulah. Yang apa yang dituliskan? Yang pertama adalah komposisi limbah. Terus kemudian nama lab, misal berada di laboratorium terpadu atau laboratorium IDRC, laboratorium stem cell itu kan dituliskan nama labnya. Terus kemudian tanggal hari itu gitu kan. Jadi untuk mempermudah kami nanti saat tim kami ngambil dari lab menuju ke penampungan. Terus kemudian ini tempat penampungan yang ada di lab. Tapi memang nggak semua lab ada penampungan apa seperti ini ya. Uh, ini cuma apa beberapa lah, terutama di Mary. Jadi sebelum limbah itu kami turunin oleh tim limbah itu ada storage-nya sendiri di lab. Nah ini lab juga beberapa lab juga udah memiliki struktur biosafety uh, apa namanya ya pengurus biosafety gitulah, pengurus K3 lab kayak misal IDRC atau mungkin di lab terpadu di laboratorium mikrobiologi klinik yang di Pegangsaan itu juga penting tuh berkoordinasi sama beliau-beliau supaya nggak salah-salah gitu ya. Karena mungkin tentunya ya masing-masing lab ada kebijakan yang mungkin sedikit beda gitu kan. Belum tentu mungkin saat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian praktik di IMERI nanti prosedur untuk pengemasannya mungkin sama dengan yang di laboratorium mikrobiologi klinik itu belum tentu. Nah ini adalah
eh, implementasi berikutnya yang perlu Bapak Ibu juga ikuti, yaitu terkait dengan keadaan darurat. Nah, nah ini secara umum keadaan darurat itu ada dua ya. Pertama gempa bumi, kedua adalah darurat kebakaran. Nah, pastikan Bapak Ibu tuh ngerti cara bagaimana menyelamatkan diri saat terjadi keadaan darurat ini. Nah, saat gempa bumi, yang pertama adalah tetap tenang, nggak ada cara lain selain tenang pokoknya. Pertama harus tenang, tenang sampai dengan gempa reda. Jadi nggak perlu tuh yang namanya kalau misal kita berada di dalam lab itu langsung lari-lari gitu kan, atau bahkan di laboratorium yang di situ di gedung bertingkat tinggi gitu kan. Itu kalau misal nggak sesuai prosedur, nggak tenang itu malah justru membahayakan. Pertama adalah tenang, kita tenang sampai dengan gempa reda. Nah, saat gempa terjadi itu kita sebisa mungkin tetap tenang, lalu kemudian berlindung di bawah kursi, meja, ataupun pilar-pilar gedung yang merupakan struktur terkuat ya di bangunan tersebut. Kita pokoknya diem aja di situ sampai dengan gempa reda. Nah, nanti setelah gempa reda baru melakukan evakuasi ke titik kumpul gitu kan. Jadi simpel ya, kalau misal terjadi keadaan darurat gempa, kita tetap tenang, lalu kemudian berlindung di bawah uh, meja ataupun kursi yang ada di sekitar kita, atau di samping-samping pilar bangunan yang merupakan struktur terkuat dari gedung. Nah, kalau gempanya udah selesai, baru lalu kemudian kita melakukan evakuasi. Itu kalau misal keadaan gempa bumi. Terus kemudian kedua adalah darurat kebakaran. Juga sama, kita tetap tenang. Nah, cuman bedanya kalau misal Bapak Ibu uh, mampu menggunakan apar, sebisa mungkin gunakan apar. Apar itu alat pemadam api ringan ya. Mungkin istilahnya di institusi Ibu Bapak beda. Di sini apar namanya. Itu gunakan apar kalau misal mampu. Lalu kemudian yang lain gitu kan, yang nggak mampu bisa langsung melakukan evakuasi dengan cara merunduk untuk menghindari asap, karena kita kan bernafas sebisa mungkin dengan udara bersih ya, sedangkan asap itu kan dia massa jenisnya lebih cenderung lebih ringan gitu ya ketimbang oksigen, kurang lebih kayak gitu. Jadi kenapa kita harus merunduk itu. Jadi kalau misalnya nggak mampu menggunakan apar, kita langsung aja melakukan evakuasi dengan cara merunduk. Berjalan menuju titik kumpul. Jadi apapun bencananya, gempa bumi, kebakaran, itu kita apa berlindungnya atau titik berkumpul untuk evakuasi menuju titik kumpul. Ada 3 titik kumpul untuk area FKUI Salemba. Itu pertama adalah halaman utama FKUI. Ini titik kumpul utama. Sebisa mungkin kalau bisa di halaman utama ya. Nah, kalau misalnya nggak memungkinkan, mungkin area praktikumnya di belakang gitu ya, di laboratorium patologi anatomik, atau mungkin di histologi anatomi, di situ juga ada titik kumpul di halamannya. Terus kemudian lapangan basket tuh di belakang juga kita manfaatkan sebagai titik kumpul kalau misalnya terjadi keadaan darurat. Atau mungkin berada di Departemen Biologi gitu ya, lebih dekat ke arah Jalan Diponegoro gitu kan. Itu juga kita bisa manfaatkan sebagai titik evakuasi. Nah, kalau misal Bapak Ibu berada di gedung bertingkat, baik itu di IMERI gitu ya, IMERI itu 12 lantai, terus di PRVKP yang lantai 8 ya, ISTH itu 8 lantai gitu kan, itu evakuasi nggak boleh menggunakan lift. Jadi saat terjadi keadaan darurat, baik itu gempa bumi, kebakaran,
Evakuasinya jangan pakai lift gitu ya, pakai menggunakan tangga yang ada, tangga darurat. Bahkan kalau di Imeri itu kalau misal kita terjadi keadaan gempa, kebakaran, eh, itu lift otomatis langsung eh, terparkir di basement, nggak bisa dimanfaatin. Cuman kan kita kan nggak tahu kalau misal di ISTH udah seperti itu atau belum. Jadi untuk waspada gitulah. Kalau misal terjadi keadaan darurat gempa bumi ataupun kebakaran, eh, nanti petunjuknya petunjuk evakuasi mesti diperhatikan harus lewat tangga darurat. Ini protokol APD saat masih apa namanya COVID ya. Ini nggak perlu. Nah, ini kami juga sudah memasang sign untuk keluar masuk ya. Bapak Ibu sebisa mungkin ya kalau mau keluar menuju ke depan gitu dari arah Imeri ya menggunakan apa pintu keluar gitu ya. Ya ini untuk menghindari aja kalau misal ada yang buru-buru mau masuk terus kemudian ternyata kita menggunakan uh, pintu keluar yang salah gitu, tabrakan gitu kan jadinya. Itu ya resiko gitu kan. Ini dalam rangka meminimalisir resiko. Gunakan pintu yang tepat saat kita keluar masuk ke area Imeri atau ke area FKUI. Nah ini saat COVID dulu. Nah ini kita juga di lantai sky ada fasilitas untuk makan makan siang ya. Sekarang udah ada satu tenan sih di lantai sky. Fasilitasnya seperti ini. Lantai sky itu lantai di atas lantai 3 itu namanya sky. Itu berada di Imeri. Nah ini lantai sky itu ada juga musolanya di sana gitu ya. Selain untuk istirahat, makan siang juga ada musola itu. Mungkin seperti itu. Berikutnya akan saya sampaikan mekanisme ataupun langkah-langkah pengambilan sertifikat eh, Training ya, Pak. Mas UI. Bentar. Nah, eh, baik, ini bentuknya PDF. Ini full screen-nya agak susah ya. Nah, ini kembali mungkin eh, mengulang sedikit ya. Jadi kalau dalam K3 gitu kita ada istilahnya tadi bahaya ataupun hazard gitu ya. Nah, gimana supaya bahaya itu nggak memajan ke kita gitu kan? Itu kan eh, perlu ada barrier gitu ya. Nah, ini di K3 itu dikenal dengan Swiss cheese model gitu ya. Apa aja barriernya? Yang pertama adalah ada bukan yang pertama tapi beberapa gitu ya. Di situ ada engineering control, lalu kemudian ada komitmen manajemen gitu ya. Ada perilaku juga gitu kan. Ada kondisi kesehatan si para pekerja, para user gitu kan. Terus ada POB, ada SOP, panduan manual ataupun safety sign, terus kemudian ada APD, terus kemudian ada edukasi, pengetahuan dan training, sertifikasi gitu kan. Ini adalah barrier-barrier supaya kita nggak terpajan oleh berbagai hazard yang ada di tempat kita gitu ya.
Nah, ini salah satunya ya edukasi, training dan juga sertifikasi gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme pengambilan sertifikat internal untuk aspek K3L laboratorium. Ini alasannya yaitu guna meminimalisasi kecelakaan atau eksiden di laboratorium akibat human error atau unsafe action. Jadi perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, edukasi, pelatihan, ataupun sertifikasi mengenai K3 laboratorium. Nah, di ini nanti Bapak Ibu, teman-teman, kalau mungkin sebelumnya belum pernah menjadi Sivitas, kan belum punya SSO, dan mungkin belum pernah juga ya buka emas UI gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuka aplikasi emas UI, itu emas2.ui.ac.id, untuk mengambil online training kaitannya dengan K3 di lingkungan kampus, khususnya K3 laboratorium. Nanti mana ya? Setelah nanti Bapak Ibu untuk login nanti buka emas2.ui.ac.id, nanti kemudian akan muncul halaman seperti di kanan bawah ya. Nah, setelah muncul nanti di search di kolom searching, sebentar, ini kok agak beda ya. Sebentar. Ini agak sulit nyarinya sih sebenarnya. Sebentar ya, mungkin saya bisa praktikkan langsung deh. Ini kayaknya loncat sih. Sebentar, izin. Nah, ini nanti Bapak Ibu um, buka aplikasi, buka link emas2.ui.ac.id, enter, lalu kemudian akan muncul halaman seperti ini. Sebentar, dari awal. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nanti cari pelatihan di sini. Sebelah kanan atas itu ada tempat searching gitu ya. Online training K3L. Klik atau enter. Nah, nanti sebelah kiri akan muncul seperti ini. Nah, ini diklik aja, enter to this course. Nah, ini akan muncul dialog seperti dalam layar. Nanti Bapak Ibu teman-teman klik enroll me. Enroll me, lalu kemudian tunggu. Nah, ini langsung muncul dialog di awal seperti ini. Online training K3L, unit pelaksana teknis keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan UPT K3L, bekerja sama dengan DPASDP.
Sebentar. Agak ngelek. Oke. Nah, langkah pertama adalah scroll ke bawah. Setelah muncul ini ya, scroll ke bawah, terus kemudian kita klik langkah 1 untuk mengerjakan pretest. Nah, ini akan muncul dialog seperti ini. Kita klik attempt quiz now. Nah, start. Nah, ini akan muncul halaman pretest. Nanti diisi aja jawabannya sampai dengan selesai, gitu kan. Setelah selesai nanti akan bisa isi ya. Oke, misal udah selesai ya, next aja deh. Misal udah selesai ya, anggap aja udah selesai. Submit, kalau udah selesai pretest submit, finish. Nah, setelah itu bisa ke langkah 2 tuh. Langkah 2 tuh tonton video. Nah, ini edukasinya adalah di sini. Nanti teman-teman bisa bisa mengulang videonya sampai paham gitu. Kok post sih? Sebentar. Sorry. Nah, ini videonya. Kelihatan nggak Bapak Ibu videonya? Belum, Pak. Oh, belum. Sebentar. Nah, seperti ini sih. Nah, iya. Nah, oke, skip. Ini adalah proses untuk apa ya? Kita learningnya di sini. Kalau misal videonya udah selesai juga kita lakukan post test. Next page. Nah, ini sama soalnya kayak yang di pretest tadi. Terus isi semuanya sampai dengan nomor 10, finish. Kalau finish langsung submit. Anggaplah ini udah keisi semua ya. Submit and finish. Nah, ini langsung pindah halaman. Nah, setelah submit itu akan muncul seperti ini. Tidak terlihat, Pak Andi. Nah, ya. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Summary of your previous attempt. Nah, ini kan karena nilainya 0 nggak bisa apa-apa kita. Kita bisa ambil sertifikat setelah ini grade-nya nanti 100/100. Artinya semua soal dijawab dengan tepat, benar gitu ya. Nanti di sini ada unduh sertifikat gitu kayak gitu.
Gitu. Tadi saya ke halaman ini karena di PowerPoint-nya ternyata nggak lengkap. Saya kembali ke PowerPoint. Sebentar. Ya, ini ringkasannya sih. Ini langkah awal di diklik, terus kemudian pretest, nanti langkah dua ada nonton video, edukasi, terus kemudian langkah tiga post test. Nah, sama soalnya kayak pretest. Terus kemudian kalau misal nilainya udah 100 nanti bisa diunduh sertifikat. Kalau belum bisa. Nah, mengenai pengambilan sertifikat ini kan ada empat ya, ada empat empat apa namanya grade, empat kategori itulah. Pertama adalah dasar K3 di lingkungan kampus, kedua adalah K3L dasar di laboratorium, ketiga adalah bioresiko. Yang kami minta kalau bisa Bapak Ibu teman-teman sampai ke level 3, minimal level 3. Karena laboratorium kedokteran adalah laboratorium yang disitu memang risiko ataupun hazardnya tuh memang lebih lebih banyak itu bioris gitu ya, biosafety. Nah ini nanti pengetahuan mengenai biosafety di sini juga banyak. Termasuk di sini narasumber dalam video Ibu Bu Arum juga ya di sini di dalamnya. Nanti bisa bisa sampai apa? Ambil sertifikat di bioresiko. Nah, pengambilan sertifikat di bioresiko nggak bisa dilaksanakan kalau misal tahap yang dasar K3 lingkungan kampus dan juga K3L dasar lab itu belum lulus. Jadi semuanya harus ambil tiga-tiganya. K3 lingkungan kampus, kemudian K3 dasar laboratorium, lalu kemudian biorisiko. Gitu. Ya syukur-syukur sampai chemical safety gitu ya. Nah ini daftar kewajiban. Mahasiswa nyampe seenggaknya sampai biorisiko lah. Oke, sampai sampai di situ sih pengenalan sistem manajemen K3 di lingkungan FKUI dan juga petunjuk pengambilan sertifikat internal K3L Laboratorium. Saya kembalikan ke Ibu Arleni, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anif atas presentasinya yang tentu sangat berharga ya bagi Bapak Ibu mahasiswa yang akan mengikuti praktikum TDL ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Anif mengenai bagaimana risiko-risiko dan juga apa yang harus diantisipasi dan juga yang paling penting tadi ada online training. Apakah ada yang sudah atau ada yang ingin ditanyakan ini mumpung ada Pak Anif untuk online trainingnya? Atau ada Bapak Ibu semua yang sedang coba untuk masuk ke Mas 2 online training supaya tahu nanti, oh ya ini saya apa namanya belum bisa masuk atau seperti apa gitu. Udah ada belum yang coba? Sudah, Ibu. Ya, Bisa. bisa? Untuk login-nya sudah, tapi untuk kursnya belum ada. Oh gitu. Nanti Pak Anif sampaikan tadi di searching ya nanti ya. Di online training, kemudian ada pretest, kemudian ada materi-materi pelatihannya, baru kemudian ada post-test. Jadi nanti diharapkan Pak Anif minta sampah bioresiko ya Pak Anif ya. Selama ini kita mungkin nanti ini apa namanya sampai hari Jumat diminta untuk yang apa namanya sampai lab aja. Nanti
lanjutnya dia bisa dilanjutkan lagi yang sampai biorisiko. Karena Bu Arum juga akan menyampaikan itu nanti di hari Sabtu ya, gitu. Nah, setelah itu dikumpulkan semua ke Amelia dan Amelia nanti dibuat itu ya Amel ya, dikumpulkan semuanya kemudian di email ke Prodi dan juga ke saya. Nanti Amel WA-an dengan saya ya untuk itunya gitu. Baru nanti dilihat apakah semuanya sudah lulus dan baru boleh untuk praktikum TDL. Dan itu bisa diulang-ulang ya Pak Anif ya kalau belum lulus ya. Bisa Bu, diulang sampai Bisa. dapat pokoknya. Soalnya tapi nggak begitu banyak ya 10 kemudian kalau yang bioresiko 10 juga ya Pak. Ya, 10. Itu soalnya pretest dan post-test sama, cuman saat post-test kayaknya angkanya apa namanya nomornya diacak Diacak, lagi. diacak gitu ya. Iya. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Sampai sejauh ini kita punya pengalaman waktu itu apa ya Pak Hanif ya, gempa bumi ya, gempa bumi ya Pak Hanif ya? Iya, betul Bu. Heeh, ya, jadi tadi disampaikan sama Pak Hanif, kita mempunyai 3 tempat titik kumpul dan biasanya di halaman depan FKUI itu, halaman depan FKUI semua titik kumpulnya. Dan ya, pernah pengalaman seperti itu, iya. Jadi nanti saya tunggu ya Amel ya hari Sabtu untuk sertifikatnya semuanya. Mudah-mudahan sih lulus semuanya lah, nggak terlalu sulit ya Pak Anif ya kalau kita sudah apa lihat video-video materinya ya dari K3L UI ya. Iya, betul. Itu Baik, bisa diulang-ulang kok. Jadi bisa soalnya diulang-ulang cuma sampai 10 lulus. soal aja, jadi harusnya Iya. cepet sih. Harusnya gampang ya, iya. Baik, Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan nggak ini? Sudah cukup? Cukup ya? Terima kasih sekali lagi kepada Pak Anif yang telah memberikan materinya yang sangat bermanfaat nih bagi teman-teman semuanya yang akan mengikuti praktikum TDL terutamanya. Ya, sekali lagi selamat apa namanya beraktivitas, selamat nanti mengikuti praktikum mulai Senin minggu depan ya. Ya, untuk 1 semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat kembali beraktivitas. Terima Warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang Waalaikumsalam Ibu. Terima warahmatullahi kasih. Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Terima kasih Ibu, Bapak. Bapak. Terima kasih Pak Anif ya. Izin live ya.